jagat pangawasa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada video kali ini Bagong John akan mengulas alur cerita film yang rilis tahun 2021, dimana film ini menceritakan dua orang suami istri yang melakukan sebuah perjanjian dengan iblis di suatu tempat bernama Ringin Lawang. Atas perjanjian tersebut berakibat fatal yang harus dirasakan oleh sebuah desa bernama Anyelir. Oke, langsung saja tanpa banyak ninu-ninu di awal, ambil posisi ternyaman kalian, nyalakan rokok, santai sejenak, dan inilah film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat angker bernama Ringin Lawang dan seorang wanita tengah hamil melakukan perjanjian dengan danyang penunggu Ringin Lawang tersebut yang bernama Nyai Dananwati. Saat Nyai Dananwati keluar dari atas pohon, di hadapan wanita tersebut terdapat sebuah foto yang nampak ia tusuk berkali-kali menggunakan sebuah pisau, di mana dalam perjanjian tersebut si wanita meminta agar Nyai Dananwati membantunya untuk membalaskan dendam. Kemudian kita akan ditunjukkan sebuah tulisan flashback cerita di suatu desa bernama Pasir Berem di tahun 1965 hingga 1966. Suatu ketika di desa tersebut terdapat sebuah wabah penyakit misterius yang membuat seluruh penduduknya meninggal dunia. Akan tetapi ada sepasang suami istri yang berhasil selamat setelah mereka mengasingkan diri ke sebuah dataran di lembah Gunung Kambang, hingga mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Didin, Ningsih, dan Gugun. Tempat terpencil tersebut saat ini bernama Desa Anyelir. Beberapa tahun pun berlalu. Gugun nampak sedang mengendarai sebuah motor bersama temannya bernama Freddy, yang tak lain adalah teman kerja Gugun di kota, dan sengaja berkunjung ke rumah Gugun untuk sekedar beristirahat dari rutinitas kesehariannya. Di tengah perjalanan, Freddy meminta berhenti karena dirinya ingin buang air kecil. Namun saat Gugun mengingatkan kepada Freddy untuk meminta izin terlebih dahulu, dengan congkak Freddy menjelaskan dia mempunyai sebuah jimat, di mana jimat tersebut ketika Raja Setan melihat pun takut kepada dirinya. Hingga tak beberapa saat dia melihat sebuah bayangan di atas semak-semak, dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Mang Yayat yang merupakan hansip di desa Anyelir. Ngapain kamu di sini, Fred? Setelah mereka selesai bertutur sapa, Gugun dan Freddy melanjutkan perjalanan hingga tak berselang lama sampailah mereka di rumah Gugun. Ketika itu dia langsung memanggil istrinya yang bernama Elin. Neng! Angkel pisan pada kamu. Sedangkan Freddy meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sebuah dapur kita akan diperlihatkan pemeran utama di film ini. Dia bernama Imas, yang saat itu dia melihat penampakan dari luar jendela, yang mana dia mendapat bisikan agar membunuh seseorang. Seketika itu bola mata Imas berubah menjadi hitam sembari memegang sebuah pisau. Kembali kepada Erlin dan Gugun yang dikagetkan dengan bangkai burung gereja yang berjatuhan secara tiba-tiba. Ditambah karena Erlin juga memiliki sebuah indera keenam yang mengatakan kepada Gugun bahwa akan terjadi bencana besar di desa Anyelir. Di waktu yang hampir bersamaan, di rumah Koswara terdengar teriakan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, ternyata istri Koswara sudah tewas bersimbah darah.
karena dibunuh oleh anak mereka sendiri, yaitu Imas. Bukannya memang polos, tapi di dalam dirinya ada setan. Dalam keadaan emosi, Koswara mengatakan bahwa Imas adalah anak iblis, sedangkan saat itu Imas yang berada di dalam kamar menjawab sambil menangis, bukan dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Di sini Kang Didin selaku kepala desa mencoba menenangkan suasana dan memilih segera menguburkan jenazah istri Koswara. Namun lagi-lagi hal aneh dirasakan oleh Freddy, di mana dia mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya dan langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Saat itu Gugun mengatakan kepada Kang Didin bahwa mungkin Freddy terkena daun purus yang efeknya gatal-gatal ketika disentuh. Oleh karena itu, Kang Didin menyuruh Gugun agar segera menemui Freddy untuk mengobati gatal-gatal yang ia alami. Sedang di tengah hutan, Freddy terlihat sedikit ketakutan karena seolah-olah dia sedang diikuti seseorang. Namun karena kecongkaannya tersebut, lagi-lagi dia dengan pede berteriak seolah-olah mengancam bahwa dirinya tidak takut kepada siapapun karena dia memiliki sebuah jimat pusaka. Akan tetapi saat dia mencoba mengeluarkan jimat tersebut, baru ia sadari kalau jimatnya tertinggal di rumah Gugun. Karena ketakutan, seolah-olah dia termakan omongannya sendiri. Akhirnya dia kabur dari tempat tersebut. Sedangkan di pemakaman, Koswara menceritakan hal sebenarnya kepada Kang Didin. Saat itu Sumi juga sangat senang bisa mendapatkan anak. Suatu ketika, dirinya dan sang istri pergi ke seorang dukun untuk meminta pesugihan dan seorang anak ke suatu tempat bernama Ringin Lawang. Tetapi saat anak yang mereka dapatkan dari tempat tersebut, saat dewasa nanti para setan akan mendatangi dirinya untuk menagih janji yang ia buat. Dan benar saja, sehabis dari Ringin Lawang, kekayaan melimpah didapat oleh Koswara dan sang istri. Akan tetapi hal tersebut tidak lama, karena tempat usaha miliknya mengalami musibah kebakaran yang membuat usahanya bangkrut. Oleh karena hal tersebut, Koswara dan sang istri akhirnya mengasingkan diri di desa Anyelir. Di sini Koswara juga mengatakan bahwa sumber masalah adalah Imas. Maka dari itu, Koswara ingin membuang Imas jauh-jauh dari desa Anyelir. Sedangkan di lain sisi, Gugun yang mencari Freddy tiba-tiba terkejut karena dia menemukan Freddy dalam keadaan tewas di dekat sebuah pohon, dan kematiannya pun sangat Innalillahi. Karena pesugihan atau karena Imas? Ya kalau Imas penyebabnya, kenapa nggak dibuang aja dari dusun ini? Kang, kenapa Gun? Karena ketakutan, Gugun kembali menemui Kang Didin di pemakaman untuk menjelaskan kejadian tersebut. Akan tetapi justru terjadi perdebatan, karena Koswara yakin itu perbuatan dari Imas, sedangkan Kang Didin belum sependapat dengan dirinya. Maka dari itu, Koswara berniat akan memasung Imas ke sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat tinggal mereka. 2 mayat dalam 1 hari, siapa berikutnya? Siapa berikutnya, Kang? Cukup, jangan apa-apa. Suara tinggi kamu, sikap kasar kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah jasad Freddy dikuburkan, Koswara langsung menemui Imas dan membawa dirinya ke sebuah rumah kosong untuk dipasung secara paksa. Di malam hari, Koswara mendapat teror, di mana saat dirinya terbangun dari tidur, tiba-tiba mendiang istrinya telah berada di samping tidurnya. Di pagi hari terlihat Ningsih mencoba mendatangi Imas di tempat pemasungan. Akan tetapi justru didapati Imas mengalami kerasukan dan menyuruh Ningsih untuk segera pergi dari tempat tersebut, sembari menunjuk ke dinding yang bertuliskan kata tumbal. Malam ini waktunya. Atas kejadian tersebut, ia pun menceritakan kepada suaminya yang bernama Ujang. Lantas ia pun menemui Kang Didin untuk segera melapor ke polisi. Akan tetapi Kang Didin menjawab bahwa kantor polisi dengan desa sangat jauh, dan jika mau melapor butuh waktu yang sangat lama, jelas Kang Didin. Tidak ada yang layaknya. Di malam hari terlihat Koswara sangat cemas dan ketakutan. Dia takut jika dirinya akan menjadi tumbal selanjutnya.
Maka dari itu dia memiliki rencana untuk menghabisi Imas terlebih dahulu. Akan tetapi saat dirinya hendak membunuh Imas, ternyata Imas telah memanggil pasukan setan untuk membunuh Koswara. Di pagi hari setelah proses pemakaman Koswara, lagi-lagi terjadi perdebatan antara Ujang dan Kang Didin. Namun kali ini Kang Didin mengambil jalan tengah, yaitu mengembalikan Imas ke Ringin Lawang dengan maksud agar desa Anyelir kembali tentram damai seperti sedia kala. Namun saat Imas hendak ditinggal paksa di Ringin Lawang sendirian, dia menolak, kemudian refleks menggigit tangan Ujang. Ujang yang kaget mendorong Imas hingga pingsan karena kepalanya terbentur sebuah batu. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Kang Didin mendengar tangisan Imas di rumah Koswara. Kang Didin pun mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dan benar saja di dalam rumah terlihat Imas menangis di sudut ruangan. Dengan rasa bersalah, akhirnya Kang Didin mencoba meminta maaf kepada Imas karena telah meninggalkan dirinya sendirian di Ringin Lawang. Namun saat Ujang dan Gugum masuk ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba Imas berubah menjadi sosok Danyang Nyai Dananwati. Lantas Ujang mengambil sebuah bambu dan memukul Nyai Dananwati. Di sana justru dia berubah menjadi Imas kembali yang asli. Dikarenakan pukulan Ujang sangat keras membuat nyawa Imas tak tertolong di malam itu. Bukan saya, Kang. Udah jam cukup. Setelah jenazah Imas dimandikan, di malam tersebut Kang Didin dan seluruh warga tak bisa mengubur jenazah Imas karena hari sudah larut malam. Hingga Gugun dan Erlin ditugaskan untuk menjaga jenazah Imas. Ini Imasnya, ini uang buat Mang Yayat. Di waktu yang bersamaan, Mang Yayat datang menghampiri Gugun dan Erlin karena memang sebenarnya Gugun takut menjaga jenazah Imas. Akhirnya dia membayar Kang Yayan untuk menggantikan dirinya menjaga jenazah Imas, dan Gugun kembali ke rumahnya. Karena suasana di malam tersebut sangat sunyi, akhirnya Mang Yayat mengambil posisi nyaman di depan rumah Koswara. Namun saat dia terbangun, dia sudah berada di samping jenazah Imas. Yang lebih menyeramkan, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, hanya bisa berteriak tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Istilah Jawa kuno mengatakan dia mengalami tindien. Mang, bangun, mimpi burik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hingga datanglah Gugun membangunkan Kang Yayat. Namun saat Kang Yayat terbangun, dia justru langsung lari tanpa menjelaskan kata-kata apapun kepada Gugun. Meski sempat terheran, dia berusaha untuk tetap tenang di malam itu. Akan tetapi saat dia menengok ke dalam rumah, ternyata jenazah Imas sudah tidak berada di sana, yang membuat dirinya langsung ketakutan, kemudian berlari menemui Kang Ujang untuk menjelaskan kejadian tersebut. Di sisi lain, Ningsih mendapat teror ketukan pintu dari luar. Namun saat ia membuka pintu tersebut, tak ada siapapun di sana. Karena kebingungan, akhirnya dia masuk kembali ke dalam rumah. Namun ketukan pintu tersebut kembali terdengar. Karena penasaran, Ningsih mencoba melihat dari celah pintu di rumahnya. Kemudian dia melihat sosok penampakan Danyang Dananwati. Karena ketakutan, Ningsih pun berteriak sangat keras, hingga teriakannya didengar oleh Ujang dan Gugun yang sedang berada di rumah Koswara. Mendengar teriakan tersebut, akhirnya Ujang dan Gugun berlari ke rumah. Di sana didapati Ningsih sangat ketakutan. Dia menjelaskan bahwa dia melihat penampakan dari Nyai Dananwati. Di pagi hari, Kang Didin dan warga yang tersisa menggelar pertemuan. Dan didapati satu kesepakatan, yaitu Kang Didin akan memanggil seorang ustadz dari luar desa untuk membantu mengatasi teror dari Nyai Dananwati dan juga membantu proses pemakaman jenazah Imas.
Tak berapa lama kemudian, Ustadz yang dikatakan Kang Didin telah sampai dan langsung dibawa ke tempat jenazah Imas berada. Namun saat jenazah Imas akan dikuburkan, jenazah tersebut menjadi sangat berat dan tidak bisa diangkat. Di momen tersebut, Ustadz melihat sosok Nyai Dananwati di sana. Lantas dengan ilmu yang ia miliki, akhirnya Nyai Dananwati menghilang. Di malam hari kembali diadakan pertemuan, kali ini bersama sang Ustadz, di mana sang Ustadz menanyakan perihal jenazah Imas yang tak lazim. Di sini Kang Didin mengatakan bahwa Imas sebenarnya adalah anak angkat dari Koswara, di mana Imas ia dapatkan dari hasil pesugihan di Ringin Lawang. Mendengar jawaban tersebut, sang Ustadz merasa sedikit ketakutan dan menjawab dia harus bertemu gurunya terlebih dahulu untuk meminta petunjuk mengatasi teror di desa Anyelir. Di sela perbincangan di rumah Kang Ujang, ternyata Ranti mengalami kesurupan yang mana dia menari sendirian di luar rumah. Saat Ningsih menghampiri, dia mengatakan akan ada tumbal selanjutnya, yaitu Ujang. Di sini Ningsih kembali berteriak mendengar perkataan anaknya tersebut, hingga suara tersebut didengar Ujang yang langsung mencari keberadaan Ningsih. Namun saat ia mencari Ningsih, dia dikejutkan dengan kemunculan Nyai Dananwati di belakangnya yang membuat Ujang kalian hingga pingsan. Sedangkan di rumah Ujang, sang Ustadz meruqyah Ranti dan pada akhirnya berhasil disembuhkan. Dikarenakan Ujang tak kunjung pulang, akhirnya mereka mencoba mencari Ujang, namun dia baru bisa ditemukan di keesokan harinya dalam keadaan pingsan dan kakinya yang terluka parah. Lantas Kang Didin dan Gugun memapahnya untuk kembali ke rumah. Setelah Kang Ujang sampai di rumah, kemudian Pak Ustadz berpesan kepada Kang Didin dan seluruh warga agar tidak keluar rumah sehabis maghrib, karena dirinya akan menemui gurunya yang baru akan kembali kalau sudah mendapat petunjuk. Selepas kepergian sang Ustadz, Gugun dan Erlin mencoba mencari informasi di dalam rumah Koswara, dan mereka berdua menemukan sebuah leontin yang terdapat foto dan tanggal di belakangnya. Seketika itu pula jendela di rumah Koswara menutup dengan sendirinya. Karena ketakutan, mereka berdua kembali keluar sembari membawa leontin tersebut. Di malam hari terlihat Ranti yang menemani Ujang tiba-tiba berlari keluar rumah karena pesawat kertas mainannya terbang keluar. Tanpa ia sadari, dia telah melanggar perintah sang Ustadz untuk tidak keluar di malam hari. Namun saat pesawat kertas tersebut akan diambil, dia melihat kaki berwarna biru lebam. Saat dia melihat ke atas, itu adalah Imas yang kembali bangkit dari kematiannya. Saat Ranti akan dibawa pergi oleh Imas, Kang Didin tiba-tiba muncul dan mulai menyadarkan jiwa Imas, karena sejatinya Kang Didin sudah menganggap Imas seperti anaknya sendiri. Mendengar perkataan tersebut, Imas akhirnya melepaskan genggaman tangannya. Setelah itu Kang Didin membacakan doa untuknya, dan kemudian Imas pun menghilang. Di pagi hari, Gugun dan Erlin menunjukkan leontin yang ia dapatkan di rumah Koswara kepada Kang Didin. Lantas ia menyuruh Gugun untuk mengirimkan foto tersebut kepada Pak Ustadz, di mana ketika itu Pak Ustadz sedang bersama gurunya yang langsung menunjukkan foto leontin tersebut. Lantas tanpa pikir panjang, Pak Ustadz menemui seorang nenek bernama Laras yang tak lain adalah ibu kandung dari Marisa. Di sini terungkap fakta bahwa Marisa ternyata telah diperkosa oleh pemilik rumah makan tersebut hingga membuatnya hamil. Karena hal itu, Marisa mengalami stres yang membuatnya selalu mengurung diri di dalam kamar. Dan sesekali dia menyebut suatu tempat bernama Ringin Lawang. Selama berbulan-bulan Marisa menutup diri. Ada apa ya Gelis? Singkat cerita, pada suatu malam Marisa nekat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibunya dan tak pernah kembali sampai saat ini. Tak beberapa lama, Nenek Laras mendengar ketukan pintu dari luar. Saat pintu itu dibuka, dia melihat bayi perempuan yang memakai sebuah leontin.
di mana di samping bayi tersebut terdapat sebuah tulisan, "Kembalikan bayi ini ke Ringin Lawang." Namun keanehan dialami oleh nenek Laras, di mana saat bayi tersebut diantar ke Ringin Lawang, tiba-tiba bayi tersebut kembali ke rumahnya. Hingga suatu ketika datanglah seorang suami istri yang mengambil anak tersebut dari Ringin Lawang. Mendengar penjelasan tersebut, sang ustadz menceritakan kepada nenek Laras tentang Imas bahwa cucunya sekarang sudah meninggal, akan tetapi dia tidak bisa dikuburkan karena memiliki ikatan dengan Danyang penunggu Ringin Lawang tersebut. Hingga pada akhirnya nenek Laras bersedia untuk memutus perjanjian dengan Danyang penunggu Ringin Lawang. Dengan jawaban tersebut, Pak Ustadz kemudian menghubungi Gugun untuk membawakan 7 buah obor beserta leontin milik Imas ke Ringin Lawang. Kemudian ia pun berangkat ditemani oleh istrinya. Tak berselang lama dari kepergian Gugun dan sang istri, lagi-lagi Nyai Dananwati kembali muncul dan menangkap Ranti. Di sini Ujang yang melihat hal tersebut berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Namun justru dirinya dirasuki oleh Nyai Dananwati dan sesi baku hantam antara Ujang yang kesurupan dan Kang Didin tak bisa terhindarkan. Karena kalah kekuatan, Kang Didin akhirnya terpojok. Namun saat dirinya akan dihabisi, tiba-tiba Ranti memeluk Ujang yang membuat dirinya tersadar. Alur berpindah ke Ringin Lawang, di mana nenek Laras memulai proses pencarian arwah Imas melalui perantara foto ibunya dan juga melalui bantuan Erwin yang bisa melihat dimensi alam gaib. Dalam hitungan detik, jiwa nenek Laras akhirnya masuk ke dalam dimensi alam gaib dan mulai memanggil nama cucunya. Saat itu juga dia melihat Imas dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Lantas nenek Laras mulai menjelaskan perihal siapa dirinya. Namun Imas justru mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki siapapun dan justru terbang menjauhi nenek Laras. Karena belum bisa melepas ikatan perjanjian, akhirnya nenek Laras kembali mencari Imas lebih dalam lagi sembari meminta maaf dan menangis atas perbuatannya meninggalkan Imas sendirian di Ringin Lawang. Mendengar hal tersebut, Imas luluh dan menemui neneknya kembali. Namun seketika itu pula Nyai Dananwati datang karena dia tidak mau nenek Laras membawa jiwa Imas kembali ke dunia. Sedang di sisi lain, obor mulai mati satu persatu, pertanda bahwa waktu nenek Laras tak lama lagi di dimensi alam gaib. Namun ia tak kunjung tersadar. Maka dari itu Pak Ustadz dan Gugun mencoba membacakan doa untuk membantu nenek Laras. Seketika itu pula Nyai Dananwati lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya Nyai Dananwati, obor terakhir di ritual tersebut mati dan nenek Laras tersungkur, menandakan bahwa jiwa nenek Laras dan Imas terkurung di dimensi alam gaib selamanya. Singkat cerita, datanglah pihak kepolisian yang melakukan penggalian di kuburan korban tumbal Nyai Dananwati. Namun tak ditemukan satu jasad pun di dalam kuburan tersebut. Loh, kok bisa? Kemudian Kemudian film pun berakhir.